Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mutiara Lubis, NIM 20140500036. Di sini saya akan membahas tentang menginterpretasi peristiwa sejarah dalam setiap tahap untuk menemukan nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia berkaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia, berawal dari zaman prasejarah, kemudian zaman sejarah, lalu zaman kebangkitan nasional menuju zaman kemerdekaan. Dipelajari mengenai periodisasi sejarah bangsa Indonesia dan interpretasinya, yaitu untuk menemukan nilai-nilai kesatuan bangsa Indonesia. A. Periodisasi sejarah. Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari dua kelompok zaman. Pertama yaitu zaman prasejarah, yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, dan disebut juga zaman praaksara, yaitu dari kurun sebelum Masehi sampai 5 Masehi, sejak didirikan Kerajaan Kutai di Kertanegara di Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan, dan ia terbagi tiga. Yang pertama zaman sejarah kuno, yang kedua zaman sejarah baru, dan yang ketiga zaman sejarah modern. Zaman sejarah kuno meliputi kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dimulai dari sejak berdirinya Kerajaan Kutai. Dari sekian banyaknya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, hanya ada dua kerajaan yang memiliki konsep menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya di bawah dinasti Shailendra dari 600 sampai 1400 Hijriah berciri kedatuan, diketahui dengan prasasti kedudukan bukit yang berangka tahun 605 Caka atau 683 Masehi. Ia merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang mencapai puncaknya yaitu pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan Patih Besar, Majapati, dan Gajah Mada. Dan Kerajaan Majapati meninggalkan beberapa karya besar seperti Kitab Sutasoma yang dalamnya ada ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanha Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda satu adanya jua, sebab tidak ada agama yang mempunyai tuan yang berbeda. Sejarah Indonesia baru yaitu berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak dan Mataram di Jawa Tengah, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui pedagang Gujarat dan mudah diterima masyarakat Indonesia, dan mereka saling mengenal adat dan istiadat yang berbeda-beda, namun tetap saling toleransi. Zaman sejarah Indonesia modern terbagi ke beberapa bagian, yaitu zaman sejarah penjajahan Barat, zaman pergerakan kebangkitan nasional, dan zaman penjajahan Jepang, dan zaman pasca Indonesia merdeka. Zaman penjajahan Barat dimulai dengan imperialisasi Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi, kemudian penyerangan Belanda di Batavia pada abad ke-16, tepatnya yaitu 1628 atau 1629. Namun banyak juga terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda, seperti Patimura tahun 1817 Masehi, Tuanku Imam Bonjol 1821 sampai 1837 Masehi, dan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Seterusnya yaitu zaman kebangkitan nasional yang dimulai dari awal abad 20. Pelopor gerakan kebangkitan nasional pertama yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 Masehi, kemudian disusul dengan
dan diteruskan oleh pelopor-pelopor sesudahnya. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Seterusnya, zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Jepang terjadi tepat pada saat Perang Dunia Kedua, dan di sanalah terbentuknya BPU, PKI, dan PPKI. Yang terakhir yaitu zaman pasca proklamasi yang terbagi menjadi Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masa Orde Lama yaitu sejak kepemimpinan Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 1966. Masa Orde Baru yaitu sejak kepemimpinan zaman Orde Lama yaitu kepemimpinan Insinyur Soekarno dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 1966. Masa Orde Baru yaitu kepemimpinan Jenderal Soeharto dari tanggal 11 Maret 1966 sampai 1998. Masa reformasi yaitu sejak tumbangnya masa Orde Baru sampai sekarang. B. Karakteristik setiap periode. Yang pertama, prasejarah, yaitu sudah memiliki konsep ketuhanan yang sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan, seperti animisme dan dinamisme. Dan konsep kepemimpinan dengan memiliki kepala suku atau kelompok, dan persatuan sudah terjalin di antara setiap kelompok. Yang kedua yaitu zaman sejarah, yaitu kecerdasan manusia berkembang dan memiliki konsep yang lebih maju. Begitu juga dengan konsep kepemimpinannya dan konsep keadilan pun ditegakkan. Interpretasi sejarah. Yang pertama, pada zaman sejarah kuno yaitu di mana Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit memiliki konsep menyatukan Nusantara. Dan dalam beberapa karya besar seperti Kitab Sutasoma terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai Tuhan yang berbeda. Yang kedua yaitu pada zaman sejarah Indonesia baru, yaitu ketika agama Islam masuk ke Indonesia dan berdiri kerajaan-kerajaan Islam dan mengubah pola dan sudut pandang masyarakat Indonesia, dan timbullah keterbukaan dan saling toleransi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.